Ya guys, baik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus. Ini ada berita apa sih untuk hari ini? Yuk, kita langsung simak saja videonya seperti apa beritanya. Tenovi disebut penghina pengacara. Wow, seperti apa beritanya? Kapan si F aneh? Si pengacara baperan? Guys, tukang lapor juga. Kita juluki duta lapor. Gimana? Setuju nggak? Hahaha. Denny Sumargo, Novi, kita mediasi. Agus sendiri, nggak boleh ada pengacara, nggak boleh ada kamera. Yang bener aja. Ini orang buta, orang sakit. Kalau perlu Agus di rumah sakit, biar kita yang datang damaikan. Sebentar, kamu maunya apa sih Farhat? Sekarang minta kamu yang datang mendamaikan. Kemarin diundang mediasi, dengan Teh Novi nggak datang. Sekarang Kor-Kor minta mediasi kamu yang tangani. Dia kan dalam kondisi, senyap. Dia kan dalam kondisi tidak normal. Tidak normal. Kenapa ditantang untuk menjadi seorang normal tanpa pengacara gitu? Itu tanpa disadari mereka menghina profesi yang mulia ini pengacara. Iya. Dianggap kita ini jadi pengacaura. Padahal kita ini pengacara. Asik. Kocak ada itu. Kan aneh gitu. Kita di posisi yang mulia mendampingi Agus, Farhat datang membuat nimbrung segala macam. Masa aku nih hampir 1 bulan loh berhadapan dengan kalian semua ini. Kemarin kamu bilang, tanpa kamu hanya Agus saja yang datang, sebetulnya bisa mediasi juga. Nah sekarang Teh Novi mau mediasi dengan Agus saja, tanpa pengacara, tanpa kamera, dibilang menghina pengacara. Omongan kamu sudah mencela Farhat. Ucapannya sudah tidak konsisten. Saya takut kamu kena syaraf kejepit di bagian kepalamu Farhat, yang membuat lupa ingatan. Lupa apa yang diucapkan sendiri. Sudahlah Farhat, jika kamu tidak mampu jadi pengacara yang profesional, mundur aja. Mundur tuh. Jangan mencela omongannya kayak tidak profesional aja. Hahaha, sudah ya Bang Farhat, gue capek komentari tanggapan kamu Bang. Takut isi kepala gue geser kayak elu Bang. Gue nggak mau. Aduh, Farhat Abbas. Pernah kita berpikir. Ini ada kabar terbaru, Pablo Alvilin di luar konteks dan salah menyerang personal Tenovi. Pablo pernah kita berpikir bahwa seorang datang ke klub malam adalah hal yang buruk, katanya kayak gitu guys. Datang ke klub malam adalah hal yang buruk. Menurut saya, Alvin Lim salah ketika dia menyebarkan itu untuk menjatuhkan karakteristik atau membunuh karakteristik Novi. Alvin Lim menurut gua adalah perbuatan yang terlalu keluar daripada konteks ketika dia lakukan itu, hanya berharap untuk supaya masyarakat yang mendukung Novi akhirnya menjadi membenci Novi. Bukan itu poinnya. Karena orang-orang saat ini mendukung Novi bukan karena personalnya Novi, karena adanya satu kejadian di mana Novi sudah bantu orang, tapi akhirnya orang tersebut, mohon maaf, justru melaporkan dia, melaporkan Novi kembali, melaporkan Novi dengan hal-hal yang menurut kita adalah hal yang tidak pantas karena ada satu beban moral di situ. Lalu hal itu pula akhirnya mencuat dan banyak dukungan. Itu aja kan sebenarnya poinnya. Novi membantu seseorang tersebut diduga menyalahgunakan uang donasi begitu ya. Lalu akhirnya setelah ketahuan disalahgunakan, uangnya diamankan oleh Novi gitu ya, oleh yayasan, lalu orang tersebut melaporkan. Ini kan sebenarnya adalah poin yang membuat akhirnya banyak masyarakat yang bersimpati dengan apa yang dilakukan oleh Novi. Jadi bukan personalnya Novi, bukan Sampai nyari saya di rumah. Heboh Kalau karena saya menerima uang 80 miliar, ya uang. sekarang ya itu hak saya dong sebagai pengacara. Mana buktinya kirim uang ke saya, mana? Ya kan? Kalaupun ada dia transfer ke Bu Elsa itu jasa lawyer, ada kontraknya. Jadi nggak usah didengar orang kayak gitu. Para korban anggota UMKM yang gagal menemui Farhat Abbas di rumahnya berencana akan melaporkan Farhat Abbas atas dugaan penggelapan. Setidaknya, hal itu disampaikan oleh pendamping anggota UMKM yang ikut simpati dengan perjuangan kelompok UMKM yang menuntut haknya sebagai pemilik dana yang sempat dititipkan kepada Elsa Sharif dan Farhat Abbas.
Sebelumnya, Farhad Abbas dan Elsa Syarif sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kala itu, laporan terhadap Farhad dibuat oleh pengacara nyentrik Owi Bowo yang mengaku mendapat kuasa dari pengusaha yang menitipkan dana investasi Elsa Syarif dan Vidi Galenso Syarif. Saya udah ke dokter di sini nggak bisa, cangkok ginjal dulu sampai Batal cangkok ginjal, komplikasi penyakit semakin memburuk. Alvin Lim siap dan ikhlas dipanggil yang maha kuasa, katanya guys. Waduh. infeksi ini sembuh, komplikasi saya makin melebar di situ ya. Kaki udah susah digerakin di sini, nafas susah. Terus kalau malam selalu sesak nafas karena infeksi dan menggigil di situ teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya juga ya ikhlas aja kalau dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari itu sakit, tahanin sakit juga nggak enak situ loh, ya kan. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin banyak yang berdoa agar saya tuh hidup gitu, katanya banyak yang butuh saya dan lain-lain di situ ya. Makanya Tuhan belum kasih tuh dengerin doa mereka ya. Bahkan grup-grup pendeta di Indonesia tuh banyak doain saya juga. Ternyata saya ini percaya. Gagal ginjal stadium 5 ya. Kasihan. Jadi komplikasi udah kemana-mana. Ini tadi baru keluar hasil PET scan. Saya ada infeksi nih di 2 tempat ya. Infeksi di saluran CDL ini ada infeksi, jadi ini harus diganti pipanya. Dan satu lagi di paru-paru saya. Makanya udah kemana-mana itu. Asam urat naik dan lain-lain ya. Gagal ginjal yang stadium 5 itu 50% orang dari 2 tahun pertama meninggal ya, 50%. Tapi 50% lagi statistiknya bisa hidup. Dan buzzer-buzzer dan hater saya pasti mendoakan agar saya cepat dipanggil Tuhan. Dua-duanya saya nggak masalah ya. Saya hidup udah cukup lama dan sudah cukup puas, punya istri yang baik, punya anak yang cantik, anak yang berbakti kepada orang tua ya. Dan semua yang saya harapkan dalam hidup saya ini sudah saya dapatkan dan saya capai ya. Saya nggak berharap jadi konglomerat terkaya, nggak ada situ. Yang penting hidup saya nyaman, hidup saya setia sama istri setia sama saya ya. Beda sama si bling-bling ya, yang ada videonya cium-cium cewek, grape-grape cewek di situ ya. Saya yakin istri dan anaknya pasti sakit hati di situ ya. Karena kalau istri saya seperti itu pun juga saya pasti sakit hati ya. Kecuali istri saya nggak sayang sama saya ya, bisa aja seperti itu. Dan saya nggak benci sama hater saya, justru saya seneng ada hater. Kenapa? Jadi kalau Anda ada hater, berarti Anda ada orang yang peduli sama Anda dan ada orang yang menganggap Anda tuh penting ya di situ. Ya, makanya mereka mengkritik Anda, makanya mereka menghujat Anda. Jadi saya sama sekali tidak kesel dan saya sama sekali tidak terganggu dengan banyaknya hater ya. Saya makin viral di situ ya. Karena itu memang strategi marketing saya. Jadi teman-teman, hidup dengan senang hati ya. Saya cuma mau meluangkan sisa hidup saya ya dengan hati gembira, dengan sukacita sama keluarga saya. Makanya ke Cina pun saya ajak anak dan istri saya di sini ya, bukan untuk kabur. Kalau kabur saya nggak mungkin bikin video. Kalau kabur saya nggak mungkin kasih tahu di mana letak saya berada ya. Rumah sakitnya pun juga kan saya videoin di situ, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi tidak ada rasa takut bagi saya ya. Saya siap kalau dipanggil Tuhan karena memang itu ya. Karena dengan itulah makanya saya nggak takut apapun. Orang mati aja gue takut. Apalagi dilaporin polisi, pet situ ya. Jadi teman-teman yang masih sehat, netizen yang masih sehat, jaga kesehatan Anda ya. Jangan jadi seperti saya. Karena nanti kalau Anda sudah tidak sehat dan kena sakit parah seperti saya yang kronis seperti ini ya, Anda akan menyesal. Jadi selama Anda bisa jaga, kurangin minum
manis-manis, kurangin garam ya. Karena hipertensi dan diabetes inilah akar dari segala penyakit. Oke, terima kasih teman-teman ya. Aduh, melihat Afil yang bener-bener ya drama banget. Entah ini bener apa enggak nih, apakah cuma acting, apakah cuma drama untuk menaikkan pamor dia ya, karena kasusnya Agus ini sudah mulai redup, jadi mungkin dia bikin drama apa lagi nih supaya namanya nggak redup, mungkin seperti itu. Tapi aku nggak tahu sih walau apakah benar dia emang batal cakok ginjal, apakah emang benar ya beritanya seperti itu, aku nggak tahu. Wallahualam. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.